Ya, kita akan melihat langsung pantauan arus mudik di Tol Cikampek. Bergabung saat ini koresponden CNN Indonesia, Nova Naya Antaka. Selamat malam, Naya. Naya, hari ini diperkirakan menjadi puncak dari arus mudik 2025. Lalu bagaimana pantauan arus lalu lintas saat ini di tempat Anda melaporkan? Ya, selamat malam. Ayu, benar sekali. Memang hari ini diprediksi sebagai puncak arus mudik. Dan langsung saja saya akan menunjukkan kepada Ayu dan juga pemirsa seperti apa pantauan langsung tepatnya di depan gerbang tol Cikampek Utama. Bisa dilihat memang arus lalu lintasnya bisa dikatakan ramai lancar, walaupun bisa dikatakan ini ada sedikit padat. Kalau misalnya kepadatan ini biasanya terjadi di depan gerbang tol Cikatama, namun tidak ada kemacetan ataupun kepadatan yang cukup signifikan. Selain itu juga kalau misalnya kita melihat dari data Jasa Marga secara keseluruhan dari H-10 sampai H-4 ini sudah ada 1,1 juta kendaraan yang keluar ke Jabodetabek. Sementara itu untuk kendaraan yang melintasi tol Cikampek dari H-10 hingga H-4 ini sudah ada sekitar 385.000 atau naik 101%. Artinya memang sudah semakin terlihat peningkatan volume kendaraannya. Namun tadi kalau kita lihat dari statement Kapolri, untuk puncak arus mudik memang diprediksi nanti akan lebih meningkat lagi di saat malam hari hingga subuh. Karena kalau misalnya data terakhir dari Jasa Marga per pukul 6 sore hari ini, yaitu sudah ada 60 kendaraan yang melintas di sepanjang ruas tol Cikampek. Dan diprediksi untuk puncak arus mudik hari ini, yaitu di H-3 Lebaran, itu bisa mencapai 102.000 kendaraan. Dan juga sebagai himbauan, kalau misalnya kita melihat dari beberapa hari kemarin hingga hari ini saja, memang cuaca yang cukup ekstrim, artinya hujan yang terus mengguyur di sepanjang ruas tol Cikampek ini juga bisa menjadi salah satu himbauan hati-hati kepada para pengendara untuk bisa memperhatikan kecepatannya, karena dari tadi siang hingga sore hari seringkali terjadi atau sering terjadi hujan turun, sehingga ini bisa menjadi salah satu alarm untuk para pemudik yang ingin melintasi jalur tol Cikampek ini untuk berhati-hati. Selain itu juga kalau kita lihat untuk rekayasa lalu lintas yang diberlakukan sejak tanggal 27 ini, kalau untuk hari ini ada dua rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, yaitu kontraflow dan juga one way nasional. Dimana kalau misalnya kita lihat dari tanggal 27, kontraflow ini terjadi mulai dari KM 55 sampai 70, kemudian ditarik mundur dari KM 47 ke 70, kemudian pagi tadi masih KM 36 sampai 70, dan sore tadi hingga hari ini, hingga malam hari ini, yaitu kontraflow yang berlaku mulai dari KM 47 sampai KM 70, kemudian dilanjutkan dari KM 70 sampai KM 414 Kali Kangkung, yaitu one way nasional. Sehingga memang diharapkan dengan adanya one way bertahap ini bisa mengurai kepadatan pada musim mudik Lebaran. Selain itu juga dihimbau kepada masyarakat supaya bisa mengatur waktu istirahat, yaitu di rest area terdekat, karena memang sebaiknya ketika melakukan perjalanan minimal 5 jam sekali itu harus istirahat idealnya 10 sampai 15 menit. Kemudian juga harus memperhatikan juga yang salah satu menjadi titik kalau misalnya terjadi kemacetan adalah saldo e-tol Anda, karena seringkali ketika saldonya kurang, ini menjadi hambatan di depan gardu-gardu tol. Kemudian juga sebagai antisipasi, pihak Jasa Marga juga menambah gardu tol sehingga ada total 22 gardu tol yang dioperasikan, sehingga ini diharapkan bisa menjadi antisipasi agar mudik Lebaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga diharapkan kepada para pemudik juga bisa memperhatikan jadwal-jadwal ataupun skema rekayasa lalu lintas, baik kontraflow ataupun one way nasional yang diterapkan. Ayu. Baik, terima kasih atas himbauan dan juga informasi terkininya langsung dari gerbang tol Cikatama. Ada koresponden CNN Indonesia, Nova Naya Antaka. Selamat malam.